Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan senantiasa menyertai kita, sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja kita ini, namun itu tidak menghalangi sukacita kita untuk tetap setia beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Jemaat, kami undang dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu. Kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang. Roh-Mu ringanlah segala kesusahan. Tuhan jauhkanlah sabar serta taat. Kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 9 ayat 1-3. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan. Ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat-Mu.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan menundukkan hati dan roh kita. Kita berdoa, doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita, serta memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Jemaat, kami undang dalam saat teduh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 106 ayat 1 sampai 3.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Pembacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, dilanjut ayat 15 sampai ayat 16. Kita membacanya secara bergantian. Saya ayat pertama, demikian kita berganti-ganti, dan pada ayat yang ke-16 kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita bersama. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Sampailah kita kepada pembacaan Alkitab sebagai pendahuluan khotbah yang diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain
ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka dan mendengarkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini. Yang pertama, pimpinan jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja kita ini, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, minggu depan 17 Mei 2020 kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Ketiga, pimpinan jemaat, guru Injil, les speaker, calon les speaker, dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga yang telah memberikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan dan janji iman, serta bantuan sosial yang diberikan kepada jemaat GMI Agape yang terdampak COVID-19. 4. Sumbangan bunga altar Minggu 10 Mei 2020 dari keluarga M. Girsang, Ibu les speaker A. Boruna Pitupulu, karena ulang tahun anak mereka, Vita Rose Girsang. Kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kami yang berulang tahun periode tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sujud dan berdoa.
Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Les Speaker Dr. Randa D. Buru Manihuruk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan pada hari yang berbahagia ini, Engkau berikan anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Kau berikan napas kehidupan ya Tuhan, sehingga sampai pada saat ini, kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami sadar Tuhan, Engkau begitu luar biasa di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami layak untuk senantiasa merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Berlutut Tuhan di kaki-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur hanya kepada-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati, menaikkan doa syafaat kami. Tetapi kami menyadari Tuhan, begitu banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan, yang sering menyakitkan hati Tuhan. Bapa, terlebih dahulu kami memohon ampun dalam setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Kiranya tidak terhalang berkat-Mu di dalam hidup kami. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa kami buat kehidupan jemaat-Mu Gemi Agape Pematang Siantar. Kami berdoa ya Tuhan, buat semua para lansia kami. Tuhan, kami persembahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa hadir dalam hidup mereka. Kami sadari Tuhan, di usia mereka yang semakin bertambah, banyak kelemahan fisik yang mereka rasakan. Karena itu Bapa, kami persembahkan hidup mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa yang bersama dalam hidup mereka. Engkaulah Tuhan yang memberkati dalam setiap Tuhan aktivitas yang mereka lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan itu akan senantiasa hadir di dalam kehidupan para lansia kami ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat semua orang tua di tengah-tengah gereja kami ini. Bapa, urapi kami, ajari kami Tuhan, tuntun dan pelihara hidup kami, agar kami dapat Tuhan menjadi orang tua yang layak menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan anugerahi kami dengan segala hikmat surgawi, sehingga kami mampu Tuhan untuk menjadi orang tua yang patut diteladani oleh anak-anak kami. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dalam segala kelemahan kami, ajar-ajari kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami bawakan mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, begitu banyak Bapa doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan berkenan, kiranya Engkau Tuhan sendengkan telinga-Mu, agar Tuhan kerinduan hati semua jemaat-Mu Tuhan jawab indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami menaikkan doa kami ya Tuhan. Buat kesehatan seluruh jemaat-Mu Gemi Agape Pematang Siantar ini. Tuhan Allah Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bersama dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap makanan minuman, bahkan Tuhan setiap yang kami konsumsi, sehingga mendatangkan hal yang baik dalam tubuh jasmani kami. Teristimewa Tuhan pada saat ini,
Kami sangat merindukan Tuhan lawatan-Mu di dalam kesehatan tubuh kami. Karena Tuhan, begitu berat tantangan yang kami hadapi pada saat ini Bapa. Tetapi bersama-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Itu kami amini di dalam hidup kami. Karena itu Bapa yang baik, buat semua saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan terbaring lemah karena sakit penyakit mereka. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya tangan pengasihan-Mu akan memberkati saudara-saudara kami ini. Dalam setiap Tuhan obat-obatan yang mereka pakai, para medis yang merawat mereka, biarlah Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi saluran kesembuhan di dalam tubuh jasmani saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada saat ini Bapa, kami berdoa buat pekerjaan kami, buat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat semua pekerjaan kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah pekerjaan kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, dan kiranya tidak menyimpang daripada jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, di tengah-tengah pekerjaan yang kami lakukan, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak terang-Mu, sehingga Tuhan berkat-Mu senantiasa mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena begitu banyak Tuhan, kebutuhan hidup yang harus kami penuhi. Karena itu Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada saat ini hamba-Mu menaikkan doa buat semua anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami, mulai dari yang terkecil sampai yang sudah dewasa. Kiranya Tuhan memberkati semua mereka. Teristimewa buat anak-anak kami yang kecil, Tuhan kiranya memberikan pertumbuhan jasmani yang baik sesuai dengan usia mereka. Sehingga mereka bertumbuh ya Tuhan, menjadi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Demikian buat semua anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami. Ketika mereka melakukan pekerjaan, ketika mereka Tuhan menantikan pekerjaan, ketika mereka melakukan perkuliahan, hanya kepadamu kami persembahkan hidup mereka. Kiranya kasih dan setia-Mu senantiasa hadir dalam hidup mereka. Jauhkan Tuhan segala mara bahaya, bahkan segala niat jahat orang dari dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa patuh kepada orang tua. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak kami ini ada dalam tangan-Mu. Masa depan yang indah, yang gilang gemilang. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Dan kami bawakan di dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan. Buat anak-anak kami yang sudah selayaknya untuk mendapatkan jodoh sebagai pendamping hidup. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan jodoh yang sepadan. Dan kami percaya Tuhan akan berikan yang seiman dengan kami. Itulah kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada saat ini kami menaikkan doa kami, buat keluarga yang mempersembahkan bunga altar pada hari ini. Keluarga Bapak M. Girsang, Ibu Lespikar Aborunati Tupulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun pada saat ini kami merasakan Tuhan bagaimana beratnya kehidupan kami di tengah-tengah bencana COVID-19. Tetapi Tuhan, keluarga Bapak M. Girsang ini senantiasa dapat berbagi kasih Bapa lewat persembahan bunga altar yang dapat kami nikmati Tuhan lewat ibadah kami di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetuk pintu hati keluarga ini. Karena mereka bersyukur Bapa buat pertambahan usia putri mereka, Pita Rosetina Girsang. Bapa yang baik,
Di tengah-tengah usia pertambahan anak kami ini, biarlah Engkau menambahkan hikmat kepadanya, sehingga dia senantiasa Bapa mempersembahkan hidupnya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Buat talenta yang Tuhan berikan kepadanya, biarlah itu dapat dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Buat anak-anak mereka yang jauh dari keluarga ini, Tuhan memberkati dan menjaga, bahkan cucu dari keluarga ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, buat tangan-tangan yang sudah merangkai bunga ini, Engkau yang memakainya Tuhan. Buat Ibu Lay Speaker P. Borus Saragi, yang Tuhan berikan anugerah yang luar biasa, biarlah Tuhan memberkatinya, semakin memakainya Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu di tengah-tengah gereja kami ini. Kami serahkan kehidupan ibu ini beserta dengan keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Pada saat ini hamba-Mu menaikkan doa buat semua jemaat-Mu GMI Agape Pematang Siantar ini yang merasakan berkat-Mu Tuhan lewat pertambahan usia dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka senantiasa mempersembahkan hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam usia mereka yang semakin bertambah, bertambahlah Tuhan berkat-Mu dalam hidup mereka. Bertambahlah Tuhan hati mereka selalu dekat kepadamu, sehingga mereka Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Apapun Tuhan kerinduan hati semua saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada saat ini Tuhan, hamba-Mu menaikkan doa buat bangsa dan negara kami ini. Negara yang kami cintai ini Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan negara kami ini. Mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada yang di pelosok-pelosok. Tuhan, Engkaulah yang melawat mereka. Engkau berikan kepada mereka hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka bertanggung jawab Bapa untuk senantiasa mengerti dan memahami apa kebutuhan daripada rakyat yang begitu Tuhan pada saat ini memerlukan perhatian daripada pemerintah. Bapa yang baik, Engkaulah yang menganugerahi hikmat surgawi buat Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kepadanya kasih, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga dia dapat memimpin bangsa dan negara kami ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami ini bahkan dunia sedang dilanda COVID-19. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami yakin dan percaya ini semuanya sepengetahuan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang melawat bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan semuanya seperti sedia kala. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepada-Mu, untuk senantiasa merendahkan hati kami di hadapan-Mu, sehingga Tuhan doa-doa kami layak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan lewat lawatan-Mu COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Itulah pengharapan dan doa kami. Kiranya Tuhan berkenan. Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa kami buat pemerintahan Kota Pematang Siantar ini. Engkaulah yang melawat Tuhan. Engkaulah yang mengetuk pintu hati mereka, agar mereka Tuhan senantiasa mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka, dan senantiasa mengerti dan memahami kebutuhan daripada masyarakat Kota Pematang Siantar di tengah-tengah pandemi yang melanda kota kami ini. Bapa yang baik, lawatlah kota kami ini. Berikanlah Tuhan kepada semua penduduknya hikmat surgawi, sehingga Tuhan kami semuanya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kota kami. Bapa, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan kota kami ini indah pada waktunya. Dan itulah kerinduan hati kami.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Pada saat ini hamba-Mu menaikkan doa buat Gereja Metodis Indonesia, baik itu yang berada di wilayah 1 maupun wilayah 2. Kiranya Tuhan melawat semua para hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Dan senantiasa mempersembahkan hidup hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, anugerahi semua hamba-hamba-Mu ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka selalu membawa semua jemaatnya di dalam setiap doa-doa. Itulah pengharapan kami Bapa. Berikanlah semua hamba-hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Bapa. Sehingga Tuhan, mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah jemaat masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik buat semua majelis di tengah-tengah gereja kami ini. Lay speaker, calon lay speaker, bahkan yang turut ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah Tuhan melawat hidup kami. Biarlah Tuhan senantiasa memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, teristimewa buat pimpinan jemaat kami, Pendeta Jocelyn Panjaitan Emin, dan juga asisten pimpinan jemaat kami, Guru Injil Parulian Purba STH. Engkaulah ya Tuhan mempersatukan kami, sehingga kami dapat melayani semua jemaat-Mu di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Biarlah kami bersatu hati Tuhan, seperti Engkau satu dengan Bapa. Itulah pengharapan kami Bapa. Hadirlah Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah yang mengetuk pintu hati semua jemaat-Mu, sehingga mereka dapat menunaikan Tuhan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai jemaat, untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberikan persepuluhan sebagai jemaat di tengah-tengah gereja-Mu. Kami menyadari Tuhan, tanpa tuntunan-Mu, kami tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi Bapa, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah yang mengetuk pintu hati semua jemaat-Mu. Berkati semua Tuhan, sehingga Bapa, mereka mengerti dan memahami apa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai jemaat. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan tidak akan berlalu begitu saja dan meninggalkan kepada kami Tuhan begitu banyak beban. Kami percaya Tuhan akan melawat kehidupan kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kalau sebentar nanti Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau anugerahi dia dengan segala hikmat surgawi. Sehingga Tuhan lewat kebenaran firman yang disampaikan, iman percaya kami semakin teguh untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar nanti Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terpuji, termulialah nama-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai pedoman untuk kita memberikan persembahan diambil dari Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Persembahan dikumpulkan.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pimpinan jemaat Gereja Metodis Agape Pematang Siantar, Bapak Pendeta Jocelyn Panjaitan Emin, kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis Biru nomor 130 ayat 1 sampai 2. Saksikan Tuhan Yesus sahabat yang benar, nyatakanlah kasih-Nya serta anugerah-Nya, bersaksi bagi Yesus penolong bagimu, hanya bagi Yesus juru selamat dunia. Saksikan Tuhan Yesus yang ampunkan dosa, dan berkat-Nya membawa kita masuk surga. Saksikan Tuhan Yesus suaramu nyaringkan, aku mengasihinya yang mati bagiku. Amin. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, sebagaimana nyanyian yang kami kumandangkan ke hadirat-Mu, kami mau bersaksi bagi-Mu, Engkau adalah sahabat kami yang benar, Juru Selamat dunia. Kami percaya melalui ibadah hari ini, Tuhan semakin memperlengkapi kami menjadi saksi Kristus. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Urapi kami semuanya yang mendengarkan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh membawa berkat sukacita bagi kami semuanya. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GMI Agape Pematang Siantar. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada minggu ini sesuai dengan almanak gereja kita diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian perikop firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum Yesus naik ke sorga, berpisah dari murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu mengingatkan para murid-muridnya untuk tidak perlu gelisah, khawatir. Sekalipun secara jasmani Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan murid-muridnya, tetapi para murid tetap akan mendapat penyertaan Allah melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya menjadi yatim piatu. Ada roh penghibur yang akan menyertai mereka. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya pada ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam perikop Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, kita melihat ada 5 kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepadaku. Ada 5 kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepadaku. Ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepadaku, bertujuan untuk meyakinkan, untuk meneguhkan iman, percaya para murid, agar mereka jangan bimbang, ragu-ragu mengikut Yesus, dan mereka jangan bimbang melanjutkan misi pelayanan Yesus di dunia. Saudara-saudari, Yesus tahu tugas para murid sangat berat dalam melanjutkan misi pelayanannya di dunia. Itu sebabnya Yesus meyakinkan, meneguhkan iman percaya para murid agar para murid tidak bimbang, tidak ragu-ragu mengikut Yesus, dan mereka mau melanjutkan misi pelayanan Yesus di dunia. Saudara-saudari yang saya kasih, tidak menjadi jaminan lamanya mengikut Yesus berarti iman mereka
sudah sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Yesus. Para murid lebih kurang 3 tahun mereka mengikut Yesus, namun mereka masih bimbang, masih ragu-ragu. Mereka belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu jelas kita lihat Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada ayat 5, kita melihat kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke situ? Dan pada 8 kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bapak Ibu yang saya kasihi, Thomas seharusnya tidak perlu mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas tidak akan mengatakan itu seandainya ia sungguh-sungguh mengenal Yesus. Demikian halnya Filipus. Filipus seharusnya tidak perlu mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ia tidak perlu mengatakan itu seandainya. Seandainya Filipus sungguh-sungguh mengenal Yesus. Tetapi oleh karena mereka belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, itu sebabnya keraguan-raguan mereka akan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop firman Tuhan Injil Yohanes pasal 14, kita melihat kepada Thomas Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ketiga kata tersebut perlu kita pahami, Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebagaimana firman Tuhan minggu lalu yang masih segar dalam ingatan kita berbicara mengenai Yesus adalah pintu kepada keselamatan. Yesus berkata, Akulah pintu, Akulah gembala yang baik. Yesus tidak mengatakan agar engkau selamat, datanglah kepada mereka yang ada di sana. Yesus tidak mengatakan agar engkau tidak berjalan dalam kegelapan, makalah datang kepada mereka yang ada di sana. Yesus tidak katakan hal itu kepada kita Bapak Ibu yang saya kasihi. Yesus tidak mengatakan agar engkau tidak kehilangan arah hidupmu, maka datanglah engkau kepada paranormal misalnya. Datanglah engkau ke sana. Yesus tidak katakan itu kepada kita. Tetapi yang Yesus katakan kepada kita adalah, Akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah kehidupan itu. Jadi Yesus menunjuk kepada dirinya. Supaya engkau selamat, akulah jalan kepada keselamatan. Akulah kebenaran. Yesus tidak mengatakan kepada kita, supaya engkau selamat, datanglah kepada orang yang di sana. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang bernama Konfusius, pendiri aliran Konghucu yang hidup di Tiongkok. Pernah seorang muridnya datang kepadanya dan bertanya, apakah guru adalah jalan keselamatan? Itu pertanyaan muridnya. Apakah guru adalah jalan keselamatan? Konfusius menjawab, aku bukanlah jalan keselamatan. Yang mau saya katakan Bapak Ibu yang saya kasih, Konfusius tidak berani mengatakan kepada muridnya bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengatakan bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus percaya dan mengaminkan apa yang Yesus katakan kepada kita agar hidup kita tidak salah arah. Jangan bimbang, jangan ragu. Ketika Yesus mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada ayat 11, Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kita garis bawahi apa yang Yesus katakan. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan pengajaran-pengajarannya adalah bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal ini sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Saya tekankan kembali kepada kita Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan pengajaran-pengajaran Yesus itu adalah bukti yang tidak perlu kita ragukan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada ayat 10, Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang patut kita renungkan. Pertama, sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus? Sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus? Ini satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Tidak boleh kita abaikan. Sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudari, lamanya kita menjadi Kristen, pengikut Kristus, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Yesus. Apakah pengenalan kita kepada Yesus hanya sebatas mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus? Apakah iman kita kepada Yesus hanya sebatas mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus? Kita percaya kepada Yesus bukan oleh karena mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita percaya kepada Yesus oleh karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah dilakukannya. Pada ayat 12 Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Hal ini sangat penting bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sangat penting bagi kita. Sungguh ironis, Bapak, Ibu yang saya kasihi. Kita yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus kepada kita. Sungguh ironis. Kita yang sudah lama menjadi Kristen, pengikut Kristus, tetapi kita tidak mau melakukan pengajaran, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih, betapa pentingnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Betapa pentingnya. Saudara-saudari yang saya kasih, jemaat Gemi Agape Pematang Siantar, kita bersyukur gereja kita Gemi Agape berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan kepada kita, itu juga kita lakukan kepada sesama kita.
Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai wujud bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita, gereja kita memberikan bantuan sosial kepada anggota jemaat kita yang mengalami penderitaan akibat bencana COVID-19. Ada 70 kakak dan mungkin lebih dari 70 kakak yang akan harus kita bantu. Tentu dalam hal ini kami mengharapkan, majelis mengharapkan agar jemaat kita mau berbagi kasih, Bapak Ibu yang saya kasih. Saya memberikan apresiasi kepada jemaat kita secara pribadi yang sudah memberikan bantuan sosial kepada anggota jemaat kita yang terkena dampak COVID-19. Saya apresiasi. Dan gereja kita juga melakukan hal itu, Bapak Ibu yang saya kasih. Dan saya merenung, Bapak Ibu yang saya kasih, seandainya bencana COVID-19 ini lama berakhir, tentu gereja harus melakukan tahapan-tahapan yang berikut. Sebagai wujud kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kepada kita itu kita lakukan, gereja sudah lakukan itu, maka kita juga Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita memberikan partisipasi dalam hal dana. Saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa majelis dan juga jemaat yang sudah memberikan partisipasi dalam hal dana. Dan tentu saya juga berharap kepada anggota jemaat yang walaupun semuanya kita menderita, tetapi mari kita memberikan bantuan kepada jemaat kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari kita. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dilakukan oleh gereja kita itu adalah wujud melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, dan itu harus kita kobarkan dalam kehidupan pelayanan gereja kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih, melalui perikop firman Tuhan pada hari ini, yang kedua adalah ada jaminan, ada garansi yang Yesus berikan kepada semua orang yang percaya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ada jaminan, ada garansi yang Allah berikan. Hal ini jelas dikatakan Yesus pada ayat 13. Pada ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ada jaminan, ada garansi yang Yesus berikan kepada kita bagi orang-orang percaya yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Yesus memberikan jaminan garansi kepada kita, Bapak Ibu yang saya kasih. Dan kita perlu ingat, jaminan garansi yang Yesus berikan kepada kita orang percaya yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang sudah dilakukannya kepada kita. Jaminan garansi yang Yesus berikan itu adalah kekal. Seandainya Bapak Ibu kalau kita membeli barang-barang elektronik, apakah itu kulkas, TV, ya kita tahu itu ada jaminan garansi, tetapi terbatas jaminan garansi yang diberikan kepada kita. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tetapi jaminan garansi yang Yesus berikan kepada kita adalah kekal, tidak seperti jaminan garansi yang diberikan ketika kita membeli barang-barang elektronik. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus mengatakan kepada kita, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini harus kita garis bawahi. Di tengah-tengah konteks yang saat ini begitu sulit yang sedang kita alami saat ini, Yesus mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudari, seandainya Tuhan Yesus hadir dan mengatakan kepada kita, apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau minta, yang harus kuberikan kepadamu. Apa yang kita minta, Bapak Ibu yang saya kasih. Saya percaya kita semua pasti meminta, memohon kepada Yesus. Ya Tuhan, selamatkanlah negeri kami.
dari bencana COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu, itu yang kita minta yang paling utama. Selamatkanlah negeri kami dari bencana COVID-19, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya, dan kami bisa beribadah di Bait-Mu yang kudus. Itu pasti yang kita minta Bapak Ibu yang saya kasih. Dan kita percaya sebagaimana Yesus katakan kepada kita, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita percaya Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah kepada kita. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Allah Bapa tidak membiarkan kita menderita berkepanjangan. Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan bangsa kita. Saudara-saudara yang saya kasih, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus semakin sempurna. Pengenalan kita kepada Tuhan Yesus semakin sempurna. Dan kita mau melakukan pekerjaan yang dilakukan Allah kepada kita. Semakin giat kita melakukan pekerjaan Allah, yaitu berbuat baik kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami kembali, agar dalam kehidupan kami, iman kami semakin bertumbuh, pengenalan kami kepada Yesus semakin sempurna, dan kami diingatkan kembali, supaya kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan kepada kami. Kami boleh senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sempurnakan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 140 ayat 1 sampai 2. Dalam surga Tuhan, kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang senantiasa menolong, memberkati kamu sekalian pada saat ini, hingga Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom bagi kita semuanya dan selamat hari Minggu.